anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Novita, guru kimia dari SMA Negeri 2 Kota Sorong. Sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk, sama-sama kita belajar. Semangat belajar! Hari ini kita akan belajar tentang korosi pada logam. Setelah anak-anakku belajar tentang korosi pada logam, anakku akan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan bagaimana cara mengatasinya. Selain itu, diharapkan anakku dapat memberikan gagasan bagaimana cara mencegah atau mengatasi terjadinya korosi. Nah, sebelumnya silahkan anak-anakku lihatlah gambar berikut ini. Kalian tahu ini gambar apa? Iya, benar sekali. Ini adalah gambar beberapa jenis logam yang telah mengalami proses perkaratan. Ada jembatan, ada baut dan mur, dan jenis logam lainnya yang sudah berkarat. Kalau sudah berkarat, tentu saja logam besinya menjadi sangat rapuh. Nah, bagaimana ya proses perkaratan ini dapat terjadi pada logam? Yuk, kita belajar sama-sama. Secara umum, perkaratan pada logam atau korosi adalah rusaknya benda-benda logam yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Secara elektrokimia, proses perkaratan pada besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Silahkan kalian simak gambar berikut ini. Nah, di sini terlihat bahwa jika sudah ada suatu cacat di permukaan logam besi, maka ini akan memberikan peluang pada oksigen yang berasal dari air hujan untuk bereaksi dengan logam besi tersebut, sehingga logam besi akan teroksidasi dari Fe2 positif menjadi Fe3 positif. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, bahwa elektron dari logam besi yang mengalami reaksi oksidasi akan berubah. Dan inilah yang akan mengakibatkan logam besi tadi mengalami proses perkaratan. Apalagi jika ini berlangsung untuk waktu yang lama. Logam tadi akan perlahan-lahan menjadi rapuh karena perkaratan akan menyebar pelan-pelan di permukaan logam. Nah, setelah menjadi ion Fe2 positif, maka kemudian Fe2 positif tadi akan mengalami reaksi dengan oksigen yang berasal dari air hujan, akan membentuk Fe2O3. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya korosi pada logam? Yang pertama tentu saja ada faktor utama. Faktor utamanya yaitu air dan gas oksigen, serta faktor pendukung yang juga dapat menyebabkan terjadinya perkaratan pada logam, yaitu adanya faktor senyawa elektrolit, baik senyawa asam, basa, ataupun garam, dari proses pemanasan, dari terbentuknya sel elektrokimia,
dan juga permukaan logam yang tidak rata atau cacat. Nah, bagaimana cara mencegah terjadinya proses perkaratan pada logam? Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya proses perkaratan pada logam. Cara yang pertama adalah dengan teknik pelapisan logam, yaitu melapisi logam dengan bahan lain agar terhindar dari reaksi langsung dengan oksigen ataupun air, yaitu pelapisan dengan plastik, pelapisan dengan minyak, pelapisan dengan logam lain seperti timah atau disebut juga dengan tin plating, pelapisan dengan logam krom atau chrome plating, dan pelapisan dengan logam seng atau yang disebut dengan galvanisasi. Dan teknik yang kedua adalah dengan teknik perlindungan katoda atau proteksi katoda, yaitu dengan pengorbanan anoda menggunakan arus paksa atau impressed current. Nah, sekarang apa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya korosi? Yang pertama, kita dapat memilih logam yang tepat untuk suatu lingkungan dengan memperhatikan kondisi-kondisinya. Yang kedua, kita memberi lapisan pelindung agar logam terlindung dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi. Yang ketiga, kita dapat memperbaiki lingkungan supaya faktor penyebab terjadinya korosi dari lingkungan dapat dicegah. Dan yang keempat, perlindungan secara elektrokimia juga dapat dilakukan dengan mengorbankan anoda atau arus tandingan. Bagaimana? Kalian sudah paham terkait dengan materi kita hari ini, yaitu korosi pada logam? Kita sudah belajar tentang bagaimana proses korosi itu terjadi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi, cara pencegahan, dan apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya korosi. Jika ada hal yang ingin dipertanyakan, kalian dapat menyampaikan melalui kolom chat atau juga bisa melalui kontak person berikut ini. Sampai jumpa di materi-materi lainnya bersama Ibu Novita. Salam merdeka belajar. Semangat belajar anak Indonesia.